5 bulan tinggal di rumah anak sendiri, tapi tiap hari hanya makan bubur dan sayur rebus. Tidak ada ayam, tidak ada ikan, tidak ada selamat makan. Hanya senyum sopan dan tatapan yang seolah berkata, "Kapan ibu pulang ke kampung?" Beliau tidak menangis, tidak marah. Tapi diam-diam, setiap pengeluaran ia catat, setiap perlakuan ia ingat. Dan saat waktunya tiba, satu surat wasiat membuat semua wajah berubah. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu bertanya, apakah orang tua memang harus diam ketika diperlakukan seperti beban? Kalau kamu punya orang tua atau sudah menjadi orang tua, video ini untukmu. Selamat datang di Cahaya Usia Tua, tempat di mana suara orang tua tidak lagi dibisukan. Tekan subscribe sekarang juga, dan mari kita dengarkan kisah yang akan membuka mata dan mungkin juga hati. Namaku Bu Rahayu, usiaku 70 tahun. Aku menghabiskan hampir seluruh hidupku di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Suamiku, almarhum Pak Hasim, adalah petani ulet yang setia mendampingiku selama 46 tahun. Kami tidak kaya, tapi kami cukup. Setiap pagi kami bangun bersama fajar dan malam tidur ditemani suara jangkrik dari kebun. Hingga suatu pagi, dunia mendadak menjadi sunyi. Suamiku yang biasa duduk di depan dapur menunggu teh panas tiba-tiba tak bergerak. Ia meninggal begitu saja, duduk di kursi kayu kesayangannya. Sejak hari itu, aku hidup sendiri. Dapur terasa dingin, rumah sepi seperti tak berpenghuni. Orang kampung menyarankan agar aku pindah ke kota, tinggal bersama anak sulungku Reza. Tapi aku diam. Kami orang tua sering menelan kesepian, tak ingin merepotkan. Sampai suatu malam Reza menelepon. "Bu, jangan tinggal sendirian terus. Saya takut terjadi apa-apa. Tinggallah bersama kami sebentar ya." Nada suaranya bergetar. Aku teringat ketika Reza kecil pulang sekolah dengan seragam kotor karena dibully. Hatiku mencelos. Aku pun mengemas baju hangat, selimut, dan tas hitam warisan almarhum suami. Perjalananku ke kota penuh dengan rasa haru. Reza menjemputku di stasiun. Wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kali aku lihat. Istrinya Siska menyambutku dengan senyum yang manis tapi canggung. Rumah mereka kecil tapi rapi. Siska berkata, "Bu, rumah ini rumah ibu juga." Aku ingin percaya itu. Beberapa hari pertama berjalan baik. Siska memasak nasi putih dan sayur bening. Katanya, ia sedang menjaga kadar kolesterol. Aku mengikuti saja. 5 hari menjadi seminggu. Seminggu menjadi sebulan. Aku tidak pernah melihat lauk daging di meja. Hanya tahu sayur rebus dan tempe. Aku tak banyak bertanya. Aku malah membeli bahan makanan sendiri, masak sendiri, bahkan bantu bayar listrik dan air. Reza bilang, "Ibu rajin banget." Aku tersenyum saja. Hingga suatu hari, tamu datang ke rumah. Mertua Siska, ibunya sendiri. Tiba-tiba meja makan penuh dengan ayam bumbu, ikan kukus, sop iga, udang goreng. Aroma masakan menyelimuti rumah, membuat perutku yang biasa diisi bubur bening mendadak bergejolak. Aku berdiri di sudut dapur, terdiam. Saat itulah aku sadar, aku bukan bagian dari rumah ini. Aku hanya seorang tamu yang mereka harapkan segera pergi. Dan sejak hari itu, aku mulai mencatat. Bukan hanya pengeluaran, tapi juga semua yang mereka abaikan. Senyum pura-pura, bantuan sepihak, dan keheningan yang mencekik. Setiap pagi, aku bangun sebelum adzan subuh. Badanku memang tak lagi muda, tapi kebiasaanku sejak muda tak mudah hilang. Aku menyapu rumah, mengepel lantai, bahkan menyiram tanaman kecil di balkon. Suara langkahku perlahan, takut membangunkan siapapun. Tapi Siska, menantuku, selalu muncul dengan ekspresi setengah terganggu. "Bu, ibu ngapain repot-repot sih? Kami bisa bersihin sendiri kok," katanya sambil mengikat rambutnya dan menguap. Aku tersenyum. Namanya orang tua, kalau tidak gerak badan malah kaku semua. Padahal dalam hati aku tahu dia tidak benar-benar khawatir aku lelah. Dia hanya tak suka aku terlalu lama berada di area yang dia anggapnya miliknya. Dapur misalnya. Dia bilang, "Bu, biar saya yang masak. Ibu kan gak tahu posisi bumbu-bumbu di sini. Tapi kulkasnya sering kosong. Telur tinggal 2 butir. Sayur cuma bayam dan sawi. Seringkali aku pergi ke pasar sendiri, beli bahan masak, bahkan mencuci piring. Hari-hari kulalui dengan menu yang sama. Tahu rebus, sayur bening, nasi putih. Daging? Terakhir kali aku melihat ayam, itu adalah ayam beku yang akhirnya dibuang karena katanya sudah tidak segar. 5 bulan. Aku tak menyentuh sepotong daging pun. Siska bilang, "Kita makan begini biar sehat. Lagian ibu juga kan sudah sepuh." Reza diam saja. Menunduk, mengunyah tanpa suara. Tapi suatu hari, aku dengar dia bicara di telepon. "Sekarang mertua bantu banget. Masak, belanja, bersih-bersih. Tinggal suruh aja." Nada suaranya bukan nada terima kasih. Tapi seperti sedang bercerita tentang asisten rumah tangga gratis. Aku menelan air ludah. Apakah ini yang dimaksud hidup nyaman bersama anak?
Sore itu, aku memutuskan membuka kembali buku catatanku. Biasanya aku menulis tanggal dan kebutuhan rumah. Tapi hari itu, aku menulis sesuatu yang berbeda. Tanggal 17 Juni, masak sayur bayam, tempe goreng, nasi. Beli bahan sendiri. Tidak ada yang bilang terima kasih. Tidak ada yang tanya apa aku kenyang. Sejak hari itu, aku menulis tiap hari. Bukan hanya soal belanja, tapi juga tentang rasa. Tentang bagaimana aku, seorang ibu, merasa asing di rumah anakku sendiri. Aku mencatat semua. Tanggal aku belikan alat tulis untuk cucuku. Hari aku bayarkan listrik karena mereka lupa. Momen Siska bilang, "Ibu nggak usah masak daging ya, mahal." Aku bahkan mencatat saat cucuku, Nina, berkata polos. "Mama bilang kalau nenek nggak ada, kita bisa makan ayam lagi." Hatiku remuk, tapi aku tersenyum di depannya. Anak kecil tidak berdosa. Dia hanya mengulang apa yang dia dengar. Malam itu aku menatap plafon. Mataku basah, tapi tak ada air mata jatuh. Aku tak ingin menangis. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga harga diriku, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang perempuan yang sudah menjalani hidup dengan penuh pengorbanan. Aku ingin pergi, tapi bukan dengan tangan kosong. Aku ingin mereka tahu, aku bukan beban. Aku bukan tamu, aku bukan alat hemat anggaran. Aku adalah orang yang selama ini membuat rumah itu tetap berjalan tanpa pamrih. Dan jika aku pergi nanti, mereka akan tahu betapa berharganya kehadiranku. Aku tahu mereka ingin aku pergi, tapi tak ingin mengatakannya langsung. Jadi mereka pelan-pelan menjauh, menyudutkan aku dengan sopan santun palsu. Tapi aku bukan lagi perempuan muda yang mudah dibutakan oleh kata-kata manis. Aku memutuskan, jika aku harus pergi, maka aku akan pergi dengan kepala tegak. Suatu pagi, aku pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya, tapi bukan untuk beli sayur. Aku mampir ke rumah Bu Laila, sahabat lamaku yang kini tinggal di kota. Kami dulu bertani bersama, menanam cabai dan bayam di tanah desa kami. Astagfirullah Bu Rahayu, katanya begitu membuka pintu. "Kok ibu kurusan gini?" Kami duduk di ruang tamunya yang kecil tapi hangat. Dia menyuguhkan teh jahe panas. Aku ceritakan semuanya. Tentang hidupku di rumah Reza, tentang makanan hambar, tentang uang pensiun yang aku pakai untuk belanja rumah mereka. Bu Laila menggeleng-geleng. "Kalau begitu caranya, itu bukan mengurus ibu, itu memanfaatkan ibu." Aku tersenyum pahit. Dia lalu menatapku serius. "Aku kenal seseorang yang bisa bantu ibu urus surat waris, notaris, dan pengalihan hak tanah. Kalau ibu serius mau mulai atur semua itu dari sekarang." Hatiku berdegup. Belum pernah aku mempertimbangkan menata warisan dan tanahku dengan begitu jelas. Tapi sekarang aku merasa perlu. Bukan karena aku tak percaya anakku, tapi karena aku perlu memegang kendali atas hidupku sendiri. 3 hari kemudian, aku naik bus ke desa tempat aku dibesarkan. Udara di sana masih sama, segar, tenang, tak ada suara klakson. Aku kembali ke rumah warisan orang tuaku yang sudah lama kosong tapi masih utuh. Aku membuka jendela yang sudah lama tak disentuh. Sinar matahari masuk perlahan menyapu debu yang menempel. Hatiku damai. Pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa di rumah. Di hari yang sama aku menemui Pak Harun, teman almarhum suamiku yang kini menjabat sebagai kepala dusun. Kami duduk di bala bambu, minum kopi hitam, dan aku buka suara. "Saya ingin mengatur ulang semuanya, Pak Harun. Saya ingin buat surat wasiat. Saya ingin tanah ini kembali jadi milik saya seutuhnya, dan nanti diserahkan pada orang yang benar-benar peduli." Pak Harun menatapku tajam, lalu mengangguk. "Langkah ibu benar. Jangan menunggu sampai sakit dulu, baru repot urus semuanya. Ibu masih sehat, masih bisa mengatur. Aku urus surat-surat. Aku pastikan nama pemilik sah atas rumah dan tanah ini kembali ke tanganku." Aku lalu bertemu keponakan dari adikku, namanya Irfan. Anak itu dulu sering aku gendong waktu kecil, kini sudah bekerja sebagai guru. Aku berkata padanya, "Jika nanti aku tidak ada, rumah ini untukmu. Tapi ada syaratnya, kau harus jaga rumah ini, dan kau yang urus pemakamanku dengan sederhana tapi layak." Matanya berkaca-kaca. "Bu, saya janji akan jaga semua amanah ini." Aku pulang ke kota setelah semuanya beres, tak ada yang tahu. Bahkan Reza pun tidak. Tapi sejak hari itu, aku bukan lagi ibu yang pasrah. Aku adalah perempuan tua yang punya kendali. Suatu malam di rumah Reza, aku masak makanan paling lengkap sejak aku datang. Aku beli ayam kampung, ikan gurame, tahu isi, sayur lodeh, sambal goreng hati. Siska kaget. "Wah Bu, ada acara apa ini?" Aku tersenyum. "Enggak, cuma pengen masak yang enak buat keluarga." Malam itu, meja makan penuh. Reza makan lahap. Nina tertawa. Tapi aku tahu, ini malam terakhir aku masak di rumah itu. Setelah makan malam, aku kembali ke kamar, mengambil sebuah map berisi fotokopi surat wasiat, daftar semua pengeluaran selama 5 bulan,
Sebuah surat tulus, tapi tegas. Aku letakkan di atas meja makan. Semua diam saat aku bicara. Besok aku mau pulang ke desa. Mau urus rumah tua, kebun belakang yang mulai ditumbuhi ilalang. Ini bukan karena aku marah, tapi karena aku sadar aku tak benar-benar dibutuhkan di sini. Hanya dianggap ada saat perlu. Tapi aku masih punya harga diri. Aku juga manusia. Siska membuka map, wajahnya langsung pucat. Reza mencoba bicara. Bu, jangan salah paham. Aku potong. Sudah cukup. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tidak minta kalian membalas jasaku. Tapi setidaknya, jangan jadikan aku beban yang kalian keluhkan di belakang. Nina memelukku sambil menangis. Nenek, jangan pulang. Aku mau nenek di sini terus. Aku usap kepalanya. Nak, rumah itu tempat di mana kamu diterima tanpa syarat. Tapi nenek sudah tidak punya tempat itu di sini. Jangan khawatir, nenek bahagia di rumah yang satu lagi. Langit desa sore itu berwarna keemasan. Angin lembut meniup rerumputan liar yang tumbuh di halaman depan rumah lamaku. Setelah perjalanan 2 jam dari kota dan 1 kali naik ojek dari terminal, aku tiba. Aku berdiri sejenak di depan pagar besi yang sudah berkarat. Kunci tua masih cocok. Bunyi klik ketika aku memutarnya seperti suara paling ramah yang menyambutku selama berbulan-bulan. Selamat datang di rumah, Bu Rahayu, aku berkata pelan pada diriku sendiri. Rumah itu memang tua. Langit-langitnya menghitam karena asap dapur masa lalu, lantainya berdebu, jendela berderit jika dibuka. Tapi tidak ada satupun benda di rumah itu yang membuatku merasa kecil atau merepotkan. Aku duduk di kursi bambu dekat dapur, tempat almarhum suamiku biasa duduk sambil memintaku buatkan kopi. Tak ada kopi hari itu, hanya secangkir teh panas. Tapi rasanya manis, bukan karena gula, tapi karena aku bebas meneguknya tanpa beban. Keesokan paginya aku bangun sebelum subuh, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tak harus khawatir menyapu terlalu berisik. Tak ada yang mengernyit karena aku menyentuh peralatan dapur. Aku bisa mengatur kompor sesuai keinginanku, mencuci baju tanpa diawasi, dan menyimpan sayur dimanapun aku suka. Hari itu aku pergi ke pasar desa. Penjual tempe masih sama. Ibu-ibu yang dulu seumuranku kini berdagang sambil menggendong cucu. Mereka semua menyapaku dengan tawa lebar. Wah, Bu Rahayu balik kampung juga. Aku membeli bibit cabai, bayam, dan kangkung. Aku tanam di kebun belakang rumah yang dulu sering jadi tempat Pak Hashim mengendap-endap menghindari ayam tetangga. Tanganku kotor, keringat menetes di pelipis. Tapi hatiku ringan. Beberapa hari kemudian datang surat dari bank. Transfer pertama dari hasil penjualan sebagian tanah sudah masuk ke rekeningku. Aku tarik sebagian kecil untuk beli perabot baru, sisanya aku simpan. Bukan untuk dibelanjakan. Tapi sebagai simbol bahwa aku bisa hidup dari hasilku sendiri tanpa mengandalkan siapapun. Aku tidak butuh banyak. Cukup sebuah dapur kecil yang bisa kupakai sesukaku. Sebuah meja makan tempat aku bisa menyendok nasi tanpa rasa canggung. Dan sebuah jendela menghadap matahari sore, tempat aku bisa duduk, membaca doa, dan mendengar suara angin tanpa merasa bersalah karena terlalu lama duduk diam. Suatu sore, Nina mengirim surat lewat Pak Pos. Surat itu berisi tulisan tangan kecil-kecil. Nenek, aku kangen. Kata mama nenek udah betah di desa. Tapi aku tetap mau ke sana. Aku pengen makan sup ayam buatan nenek. Air mata menetes. Bukan karena sedih. Tapi karena satu-satunya orang di rumah Reza yang benar-benar sayang padaku tanpa pamrih adalah cucuku. Aku balas surat itu panjang. Aku bercerita tentang kebunku yang mulai tumbuh. Tentang tomat yang mulai berbuah. Tentang burung yang datang ke jendela setiap pagi. Aku tulis juga. Nina, kalau kamu libur, datang ya. Nenek sudah siapkan kamar kecil dan selimut hangat. Sementara itu di kota, Reza beberapa kali menelepon. Aku tak jawab. Bukan karena marah, tapi karena aku ingin memberi waktu untuk dia benar-benar rindu, bukan sekadar merasa kehilangan fasilitas. Lalu suatu hari dia mengirim pesan. Bu, kami kangen. Maaf kalau selama ini kami kurang peka. Kami siap menebus semuanya. Aku baca pesannya berulang kali, tapi tak langsung membalas. Karena luka tidak sembuh dengan kata maaf. Luka sembuh saat ada bukti bahwa seseorang benar-benar mengerti apa yang telah dia abaikan. Sore itu, aku duduk di depan rumah sambil menjahit sarung bantal. Angin bertiup membawa suara anak-anak yang bermain petak umpet di sawah. Aku mendongak ke langit yang perlahan berubah jingga. Beginilah seharusnya hidup tua, bisikku. Bukan soal dikelilingi oleh anak-anak, bukan soal meja makan besar atau rumah 2 lantai, tapi soal duduk di tempat yang benar-benar menerimamu apa adanya. Tempat di mana keberadaanmu bukan dianggap menyita, melainkan melengkapi. Dan aku bersumpah dalam hati, sampai akhir hidupku, aku tidak akan lagi tinggal di tempat yang menganggapku beban.
Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum terbit, tapi aku sudah duduk di depan meja kayu kecil di dekat jendela. Di atas meja, ada tumpukan kertas kosong, sebuah pulpen biru, dan satu amplop tebal berwarna coklat tua. Amplop itu berisi bukti. Semua pengeluaran selama aku tinggal di rumah Reza. Setiap lembar struk belanja, setiap catatan harian, dan salinan surat waris yang baru saja kuurus dengan kepala dusun dan notaris desa. Aku menatap kosong keluar jendela, lalu mulai menulis. Aku, Rahayu binti Mahfudz, dengan sadar dan tanpa tekanan, menyatakan bahwa seluruh sisa harta yang kumiliki, berupa rumah warisan orang tua dan tanah kebun di belakang rumah, akan dititipkan sebagai amanah, bukan hadiah. Amanah ini hanya akan jatuh kepada mereka yang menghormati hidup dan kematian dengan sepenuh hati. Tanganku menulis perlahan tapi mantap, tak ada rasa marah. Yang ada hanyalah tekad untuk memastikan bahwa ketika aku tak ada nanti, tak ada yang berani bersandiwara lagi di atas namaku. Aku kemudian mencatat dengan rinci bahwa seluruh tanah dan bangunan telah diubah kepemilikannya menjadi aset pribadi yang masuk dalam program kepercayaan trust dan hanya bisa diwariskan kepada nama yang kutunjuk secara tertulis. Siapapun, termasuk menantu, yang berusaha memaksa, mengatur, atau mengklaim akan langsung gugur haknya. Lebih jauh lagi, aku menulis syarat penting. Penerima waris diwajibkan hadir secara pribadi dalam pemakaman saya. Jika tidak hadir tanpa alasan sah, maka hak warisnya dinyatakan hangus. Aku menuliskan ini bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memastikan bahwa siapapun yang mewarisi namaku juga mewarisi rasa hormat terhadap hidupku. Setelah surat wasiat itu selesai, aku pergi ke rumah Pak Harun. Kami bertemu notaris dari kota kabupaten yang sudah dihubungi sebelumnya. Semua dokumen ditandatangani dengan saksi resmi. Prosesnya sederhana, tapi sangat berarti. Sebelum pulang, Pak Harun menatapku. Ibu tidak hanya menyiapkan warisan, ibu sedang menyiapkan kedamaian bagi diri sendiri. Aku mengangguk pelan, karena aku ingin akhir hidupku bukan drama, tapi ketenangan. Di hari yang sama aku menghubungi Irfan, keponakanku yang setia. Irfan, ini kunci rumah, dan ini salinan wasiat dan surat tanah. Simpan baik-baik. Jangan tunjukkan ke siapa-siapa. Aku hanya ingin satu hal. Saat aku meninggal nanti, pastikan pemakamanku layak. Tidak perlu mewah, cukup ada doa yang tulus. Irfan mengangguk, suaranya berat. Saya janji, Bu. Aku tahu dia tulus. Matanya tidak pernah berpaling saat aku bicara. Dia tak pernah menanyakan soal tanah, uang, atau rumah. Dia hanya ingin aku hidup tenang. Dan itu lebih dari cukup. 1 minggu setelah semua selesai, aku pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku duduk di kursi bambu dekat pohon jambu, membaca ulang surat wasiat yang sudah ditandatangani notaris. Angin sore menyapu daun-daun kering. Aku menatap langit jingga dan berkata dalam hati, kini, hidupku kembali menjadi milikku. Dan jika nanti aku mati, itu pun akan kulakukan dengan tenang, tanpa beban, tanpa pamrih, tanpa digiring ke liang oleh tangan-tangan yang pernah memperlakukanku seperti barang bekas. Beberapa hari kemudian, Reza kembali menelepon. Kali ini aku angkat. Bu, kami mau ke desa. Mau silaturahmi, katanya dengan suara hati-hati. Aku diam sejenak, lalu berkata, silakan. Rumah ini bukan tempat untuk minta maaf. Tapi kalau kau datang dengan niat belajar jadi anak yang tahu berterima kasih, pintunya selalu terbuka. Dia terdiam di ujung sana. Aku tak butuh jawaban cepat, karena aku tahu butuh waktu untuk seseorang menyadari bahwa bukan warisan yang penting, tapi doa restu seorang ibu yang sungguh-sungguh ridha. Hari itu hari Ahad, langit mendung tapi tidak hujan. Aku baru saja selesai menyiangi kebun belakang dan menyiapkan air teh ketika suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, aku melihat Reza turun lebih dulu, lalu Siska, dan terakhir Nina, cucuku. Mereka membawa kantong belanja besar, dan wajah Siska seperti biasa, tersenyum ramah, tapi ada garis khawatir di matanya. Aku membuka pintu. Assalamualaikum, kata Reza. Waalaikumsalam, masuklah. Angin sore di desa suka bikin cepat masuk angin. Jawabku tenang, mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu. Aku menyuguhkan teh panas dan beberapa kue kacang buatan sendiri. Mereka duduk canggung, seperti tamu yang tidak tahu harus mulai dari mana. Siska memulai lebih dulu. Bu, kami minta maaf kalau selama ini ibu merasa tidak nyaman di rumah. Aku tersenyum kecil. Merasa tidak nyaman atau memang tidak diterima? Siska diam. Reza menunduk. Aku menatap mereka bergantian. Lalu berkata dengan nada lembut tapi jelas. Aku datang ke rumah kalian dulu, bukan karena lapar atau miskin. Aku datang karena aku rindu keluarga. Tapi ternyata aku bukan dianggap bagian dari rumah itu. Aku hanya tambahan yang dihitung sebagai beban.
Nina memeluk lenganku. Nenek jangan marah. Aku kangen banget. Aku usap kepalanya. Nenek tidak marah sayang. Tapi orang dewasa di rumahmu dulu terlalu sering bilang nanti ya, nggak enak, nggak sempat, dan akhirnya semua yang nenek rasakan tidak pernah dianggap penting. Reza akhirnya bicara. Bu, saya sadar, saya salah. Saya terlalu diam, tapi saya ingin menebus semua. Aku menatap matanya. Tebusan tidak perlu dengan uang. Cukup dengan hadir dan benar-benar melihat. Bukan hanya ada secara fisik, tapi hadir sebagai anak yang memahami. Ia mengangguk. Bibirnya bergetar. Siska mencoba mencairkan suasana. Bu, kami dengar. Tanah di belakang rumah ini luas. Kalau ibu butuh bantuan urus surat-suratnya, kami bisa bantu. Aku menahan senyum. Jadi, itulah yang ingin mereka sampaikan. Aku berdiri, mengambil map dari lemari dan meletakkannya di meja. Sudah beres. Semuanya. Bahkan warisannya pun sudah aku atur. Nama penerima, notaris, saksi. Semua sudah tertulis dan disahkan. Siska terdiam. Matanya melirik Reza. Reza mengangguk pelan. Jadi, bukan kami? Aku menghela napas panjang. Jika aku mati dan kau datang memeluk jenazahku sambil berkata, aku sayang ibu, itu tak ada gunanya kalau semasa hidupku kau tak pernah benar-benar mendengarku. Nina menarik-narik bajuku. Nenek, boleh aku menginap di sini? Aku tersenyum. Boleh, tapi izin dulu sama mama dan papa. Siska tampak ragu. Dia ada PR dan les. Aku menatap Siska tajam. Kau tak perlu khawatir. Di sini tak ada siapapun yang akan melarang anakmu makan ayam karena neneknya dianggap repot. Siska menunduk. Aku menoleh ke Reza. Jika kamu benar-benar ingin menebus, jangan paksa aku kembali ke rumahmu. Tapi buat rumah itu benar-benar jadi rumah. Bukan hanya untuk istrimu, tapi untuk siapapun yang datang dengan tulus. Hari itu mereka pulang sore menjelang maghrib. Tanpa janji manis, tanpa tangisan. Hanya tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tatapan yang tahu, aku bukan lagi ibu yang mereka kira bisa disuruh diam karena merasa bersalah. Aku duduk di beranda, menatap Nina yang melambai dari dalam mobil. Angin berhembus lembut. Daun jambu berjatuhan ke tanah yang baru kering. Aku tahu, hidupku kini kembali ke tanganku sendiri. Bukan dalam cengkeraman senyum palsu, tapi dalam dekapan ketegasan. Setelah Reza dan keluarganya pulang, rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini bukan kesepian, melainkan ketenangan. Aku menyeduh secangkir teh, duduk di bangku rotan tua di teras, dan mendengar suara jangkrik mulai bersautan. Di depanku, cabai merah mulai tumbuh. Bayam dan kangkung pun sudah siap dipetik untuk makan malam besok. Aku tak punya kulkas 2 pintu, tak punya sofa empuk atau dapur modern. Tapi aku punya ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk merasa bahwa aku tidak merepotkan siapapun hanya karena aku masih hidup. Seminggu kemudian, Nina datang sendiri bersama Irfan. Ia menginap 3 hari, dan tiap malam sebelum tidur, kami saling bercerita. Aku ajari dia cara menanam bibit cabai, cara merebus sup ayam pakai jahe, dan daun salam. Dia mencatat semuanya di buku kecil miliknya. Nenek, katanya suatu malam, kalau aku besar, aku mau punya rumah seperti ini. Yang tenang, banyak sayur, dan ada bau roti dari dapur tiap pagi. Aku menatapnya, senyumku mengembang. Kalau kamu bisa buat rumah yang seperti itu untuk orang tuamu kelak, maka kamu bukan hanya anak yang berbakti, tapi juga cucu yang mewarisi nilai. Hari terakhir sebelum dia pulang, aku menyelipkan sebuah surat kecil ke dalam tas sekolahnya. Nina sayang, hidup ini akan mempertemukanmu dengan banyak orang. Ada yang senyumnya manis, tapi hatinya dingin. Ada pula yang bicaranya keras, tapi tulus. Belajarlah mengenali mana yang benar-benar menyayangimu, dan mana yang hanya butuh keberadaanmu saat mereka kesulitan. Jadilah perempuan yang punya hati, tapi juga punya pijakan. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil di rumahmu sendiri. Dan jika kelak kamu jadi ibu, jadilah ibu yang membesarkan anak-anak, bukan yang mengecilkan mertuamu. Sejak saat itu, hidupku sederhana. Pagi tanam sayur, siang rebahan, sore minum teh, dan kirim pesan ke tetangga sebelah. Kadang-kadang Reza mengirim pesan singkat, "Bu, sehat ya?" Dan aku hanya jawab, "Alhamdulillah." Aku tidak lagi menunggu mereka datang, karena aku sudah punya diriku sendiri. Tidak semua orang tua memiliki keberanian seperti Bu Rahayu. Banyak dari kita, terutama yang sudah tua, terlalu takut dianggap merepotkan. Terlalu sabar dengan senyum palsu, terlalu lama tinggal di tempat yang tidak benar-benar menerima kita. Tapi kisah ini mengingatkan kita bahwa menjaga harga diri di usia senja bukan berarti melawan, tapi memilih untuk hidup dengan tenang di tempat yang menerima kita dengan ikhlas, bukan sekadar karena terpaksa. Pertanyaan untuk sahabat cahaya usia tua. Bagaimana menurutmu keputusan Bu Rahayu? Apakah beliau terlalu keras,
atau justru sangat bijak? Pernahkah kamu atau orang tuamu merasa seperti tamu di rumah keluarga sendiri? Menurutmu, bagaimana cara terbaik untuk menghargai orang tua tanpa membuat mereka merasa seperti beban? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Setiap cerita dan sudut pandangmu bisa jadi penguat bagi orang lain yang sedang menghadapi hal serupa. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan beri like sebagai bentuk dukunganmu kepada kami. Karena setiap dukungan darimu adalah cahaya bagi usia tua yang seringkali dilupakan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Cahaya Usia Tua.